Baik lagi di Generasi Mecin dari Ausday Hotel Mall of Indonesia Kelapa Gading Lobby 5, di mana pemirsa bisa menikmati package halal bihalal di sini ya. Makan sepuasnya 155.000 net. Saya juga penasaran nih mau ngobrol-ngobrol lagi dari sisi ekonomi politik, mengingat sekarang kita punya wakil Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kalau menurut dari sisi ekonomi dulu deh, kira-kira ada pengaruh signifikan nggak sih? Kalau dulu kan kita lihat ya dari komposisi Pak SBY, Yusuf Kala mungkin akan ada bagi-bagian dari militer dan ekonomi, kemudian ada Pak SBY, Pak Budiono, kemudian periode kemarin juga ada Pak Yusuf Kala lagi sebagai wakil. Nah, dengan adanya Kiai Haji Ma'ruf Amin di posisi wakil, kira-kira akan berpengaruh ke pembagian tugas? Ya tentu pembagian tugas itu perlu ada ya, supaya untuk ya mengurangi load atau lebih fokus lah setidaknya ya, masing-masing katakanlah presiden fokus di bidang tertentu dan wakil presiden di bidang lainnya gitu ya. Mungkin kalau saya melihat wakil presiden terpilih kita ya mungkin bisa mengembangkan dari sisi-sisi katakanlah sosial, kemudian ekonomi syariah juga bisa dikembangkan, kemudian juga bagaimana nanti ke depan bisa katakanlah dalam hal-hal katakanlah yang selama ini memang masih kurang disentuh oleh presiden dan wakil presiden, mungkin bisa ada terobosan-terobosan nanti dari wakil presiden terpilih kita yang nanti kita belum tahu, karena kalau kita lihat kan pengalaman cukup banyak, jam terbangnya sudah tidak ada ruangan lagi, maka tentu harapannya ada terobosan-terobosan bagaimana membangun sebuah katakanlah tadi mungkin dari kondisi atau sektor-sektor yang terkait dengan sosial ekonomi, ekonomi syariah, kemudian politik juga bisa dipegang gitu ya oleh wakil presiden. Dari Pak Engels? Saya kira boleh saja nanti jangan-jangan dengan masuknya Pak Ma'ruf Amin bisa ada kementerian baru, yaitu Kementerian Ekonomi Syariah. Nah, kenapa tidak gitu ya? Kan itu adalah ekonomi umat gitu ya. Saya kira suatu perlu dipikirkan itu untuk dibuat suatu kabinet. Tetapi bagaimanapun kalau kita bicara teori manajemen bahwa keterbatasan orang untuk mengontrol bawahan itu kan antara 5 sampai 10 orang span of controlnya gitu ya. Sementara kabinet ini bisa sekitar 30. Belum lagi katakanlah kepala badan yang di bawah presiden. Jadi oleh karena itu hampir dapat dipastikan dari sudut manajemen bahwa tidak mungkin Bapak Presiden sendiri memimpin itu secara keseluruhan. Oleh karena itulah dibantu dia sebagai wakil presiden. Tidak sekedar wakil presiden ini hanya mempersiapkan ketika ada sesuatu yang luar biasa, tetapi juga ada pembagian job description. Oleh karena itu perkiraan saya, karena kita lihat latar belakang daripada Pak Ma'ruf Amin di bidang tokoh atau keilmuan di bidang keagamaan, saya kira dia akan mengkoordinir katakanlah Kementerian Agama, dia akan mengkoordinir Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti dan Riset misalnya, dan Kementerian katakanlah Hukum dan HAM misalnya, seperti itu yang sifatnya sosial. Saya kira itu bisa dipercayakan oleh Bapak Presiden kepada wakilnya, supaya memang efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita kan udah keluar angka-angka juga dari rekapitulasi dari sisi partai mana yang lolos, mana yang tidak gitu. Kira-kira 2024 sistem yang sama masih perlu dilanjutkan atau banyak yang dirubah? Mungkin dari presiden threshold 20% diganti, mengingat sekarang terlalu banyak polarisasi dari tingginya presidensial, dan ada gugatan juga sebenarnya ke MK kan, dan parlementer threshold juga masih perlukah 4%, karena nyatanya cuma mengurangi hanura aja di parlemen kan, sebenarnya kan masih perlu nggak? Kalau dari sisi ekonomi mungkin dengan kemarin pilkada serentak dan lain-lainnya, berpengaruh nggak sih? Dengan tujuannya memang untuk efisiensi kan sebenarnya kan? Sebenarnya lebih banyak manfaat efisiensinya atau justru malah memperumit dengan banyaknya jumlah korban yang ada kemarin sih sebenarnya? Ya, jadi efisiensi tentu ya perlu dikedepankan, namun kita juga harus melihat aspek-aspek lainnya. Jangan semata-mata karena efisiensi, tapi aspek-aspek katakanlah seperti tadi contoh keamanan, kemudian juga yang lain-lain menjadi terabaikan. Nah, jadi mungkin ke depan ini tentu akan dievaluasi ya, akan digodok lagi apakah sistem yang seperti kemarin ini sudah yang terbaik atau katakanlah ke depan masih ada perlu dirubah. Kemudian juga termasuk parliamentary threshold-nya, presiden threshold-nya. Kalau saya pribadi sih setuju dinaikkan ya, jangan 4%. Oh, yang parlemen ya? Yang parlemen ya, yang parlemen dinaikkan supaya nanti juga tidak usah terlalu banyak fraksi di DPR gitu ya, karena
ya supaya keputusan itu bisa cepat, bisa efektif, bisa langsung bergulir sehingga bisa lebih cepat terasa dampaknya oleh masyarakat seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang nanti ke depan. Dari Pak Emrus? Baik, saya pikir ini adalah persoalan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Artinya kita melihat 4% itu kan kuantitatif, 20% juga kuantitatif. Tetapi angka kuantitatif ini sebenarnya ukuran kualitatif. Gitu, ketika seperti kata Pak Henry tadi, ketika dinaikkan 4% menjadi 10% atau katakanlah parlemen threshold itu misalnya jadi 5% atau berapa, otomatis akan muncul kualitas. Artinya bahwa hanya partai-partai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat existing di parlemen kita atau di Senayan sana. Saya kira tidak ada masalah kalau memang tujuan kita adalah meningkatkan kualitas daripada demokrasi kita dengan meningkatkan kuantitatif. Saya kira sangat setuju saya. Tetapi pertanyaan kita, apakah para partai politik mau mewujudkan itu nanti? Bisa saja mereka akan mau menaikkan parliamentary threshold itu misalnya seperti itu bagi partai-partai yang papan atas. Papan bawah, nah nanti ketika dibuat perubahan undang-undang tersebut, misalnya itu dirubah, partai-partai yang papan bawah ini nanti itu akan menyatu lagi, sehingga tidak terjadi lagi keputusan-keputusan semacam itu. Oleh karena itu saya pikir partai politik kita harus memang mengedepankan tujuannya yaitu kualitas demokrasi. Jadi sekalipun dinaikkan mereka harus juga rela demi terwujudnya kualitas demokrasi kita di Indonesia. Nah, semakin banyak partai kita di Indonesia, terus terang saya mengatakan semakin tinggi tingkat kompromi antar partai politik untuk mengambil keputusan. Kompromi-kompromi ini saya kira kepentingan-kepentingan politik mereka ini sangat varian sekali. Mulai dari kepentingan logistik, kepentingan jabatan dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga kepentingan dalam konteks menduduki saya melakukan apa, saya dapat apa. Kalau memang partai politik kita itu semakin sedikit, saya kira semakin bagus. Saya tetap bersetuju ketika memang dinaikkan parliamentary threshold maupun presiden threshold itu dinaikkan sehingga menjadi berkualitas demokrasi kita. Oke, jadi presiden threshold juga harus dinaikkan. Bila perlu itu dinaikkan saja. Jadi mereka berkoalisi saja nanti menjumlah untuk tapi makin sedikit lagi calonnya, kayak kemarin 20% aja calonnya cuma 2. Baik. Kalau misalnya katakanlah 20% misalnya seperti itu, kan bisa menjadi kemarin itu harusnya bisa 3 kan? Bisa 3, poros ketiga, cuman nggak. Ternyata 2 kok. Artinya dengan sesungguhnya tanda kutip ketika paslon presiden kita yang kemarin ini partai kita hanya 2, tanda kutip loh. Padahal seharusnya bisa 3. Nah di situ kan kita menjadi suatu pertanyaan. Padahal semakin banyak pilihan kita ada 3, tujuannya supaya ada alternatif yang kita pilih. Ternyata mereka 2, artinya apa yang mau saya katakan? Ketika tujuan-tujuan politik mereka tercapai, menjadi 2 juga nggak apa-apa. Tapi ketika tujuan politik mereka tidak tercapai, jadi 3 nggak apa-apa. Contoh, DKI Jakarta, jadi 3 calon kan? Karena kepentingan politik mereka tidak menyatu, karena ada kalkulasi politik supaya terjadi putaran kedua kan? Nah, kalau terjadi putaran kedua, bisa berubah, yang kalah bisa jadi menang. Di 2024 bagusnya gimana nih? Nah, oleh karena itulah, maukah para politisi kita di Senayan merubah undang-undang itu, mereview undang-undang tersebut? Karena kayaknya kalau calon cuma 2, kita akan balik ke era kayak gini lagi nih, terlalu terpecah gitu. Tetapi buktinya seharusnya kemarin bisa 3. Mereka tidak lakukan itu. Iya sih, karena mungkin kekurangan kader mungkin. Bukan kekurangan kader, karena memang kepentingannya ada di situ. Tapi kayaknya 2024 sih akan lebih banyak orang anak muda yang didorong lagi. Oh, itu kita harus setuju. Itu kayaknya akan lebih banyak. Umur 50 tahun teman-teman saya nggak usah mencalonkan diri. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Generasi Match In minggu depan ya.